Ya pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ke-6 orang yang ditangkap sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan, 6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Kalsel terdiri dari 4 aparatur sipil negara dan 2 dari pihak swasta. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin malam dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, operasi tangkap tangan di Kalsel adalah operasi ketiga di tahun 2024. Dalam OTT itu juga disita uang sebesar 10 miliar rupiah. KPK belum menjelaskan detail kronologi kasus ini. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari dugaan adanya rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Gubernur Kalsel, Sabiri Nur. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR dalam hal ini kepala dinasnya yaitu saudara SOL melalui Kabid Cipta Karya saudara YUL melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya yaitu terpilih PT WKM dengan nilai pekerjaan sebesar 23 miliar 248.949.136 rupiah. Kedua, pembangunan kantor atau gedung Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih yaitu PT HIU dengan nilai pekerjaan sebesar 22 miliar 268.020.250 rupiah. C. Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih yaitu CV BBB dengan nilai pekerjaan sebesar 9 miliar 178.205.930 rupiah. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kalimantan Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan kami Indra Setia di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Indra. Ya, bisa dielaborasi lagi poin apa saja yang disampaikan KPK dalam preskon pada sore hari ini?
Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan baru saja KPK merilis 6 tersangka terkait operasi tangkap tangan KPK di provinsi wilayah Kalimantan Selatan. Ya Mas, setidaknya ini KPK menangkap sementara 6 orang tersangka yang berinisial YUL, Kabid Cipta Karya PUPR, YUD swasta, MHD supir YUL, AND swasta, ARS staf Cipta Karya, BYG supir SOL, AMD pengepul uang penyedia fee, dan SOL kepala dinas PUPR, dan SHB selaku gubernur Kalimantan Selatan. Yang mana ini diketahui ditangkap pada tanggal 6 Oktober kemarin, dan 2 tersangka duluan sudah tiba di Jakarta, dan menyusul tepat pada malam hari kemarin ini 4 tersangka sudah berkumpul menjadi 6, yang mana terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan sementara yang diamankan oleh KPK pada hari ini, yang mana para ke-6 tersangka ini sudah menggunakan rompi KPK begitu. Dan nantinya para tersangka ini dijerat pasal 12 Junto 2021, yang mana nantinya akan penahanan 20 hari sementara terhitung dari tanggal 6 Oktober 2004 hingga 26 Oktober 2024 mendatang. Dan nantinya para tersangka ini akan diamankan di Rutan 1 di tahanan Jakarta Timur ya, gitu. Dan sementara yang dapat kami informasikan juga terkait kasus OTT tangkap tangan ini, Reni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait lelang suap menyuap antara pelaku dan juga PT penyedia lelang begitu, yang mana ini buat ataupun untuk pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu di Kalimantan Selatan dengan jumlah nilai 23 miliar rupiah. Sementara untuk pembangunan gedung Samsat terpadu di Kalimantan Selatan ini sejumlah nilai tender senilai 22 miliar rupiah, dan kolam renang yang dimenangkan oleh CV PBB dengan jumlah tender sebesar 9 miliar rupiah. Dan dapat kami informasikan juga para tersangka ini dapat kami informasikan bahwasanya proyek ini sudah dikerjakan sebelum deal begitu, ataupun sebelum kontrak ini berlangsung begitu. Sementara itu Reni dapat kami informasikan dari KPK. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Indra atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali Indra. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Sejumlah hakim yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI mengikuti rapat audiensi dengan DPR RI. Salah satu perwakilan yakni Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis di depan pimpinan DPR kala menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja, ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia, tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini.
Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi. Dalam rapat audiensi bersama DPR, para hakim menyampaikan 4 tuntutan utamanya. Menurut mereka, kesejahteraan yang tidak memadai berpotensi mengurangi semangat kerja hakim, serta mempengaruhi integritas dalam menjalankan tugas. Keempat tuntutan utama yang disampaikan para hakim di hadapan pimpinan DPR dalam rapat audiensi hari ini. Yang pertama, mendorong perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Kedua, menuntut pembahasan RUU jabatan hakim. Ketiga, mendorong DPR membahas RUU Contempt of Court atau pelecehan terhadap persidangan. Dan yang keempat, meminta adanya aturan jaminan keamanan bagi hakim dan keluarga. Ya pemirsa, usai mengikuti rapat audiensi dengan para hakim, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depannya. Ia juga mengatakan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Ini teman-teman para solidaritas hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini kan yang menerima adalah pemerintah yang sekarang. Nah, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kemudian ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan demikian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo turut menyikapi tuntutan yang disampaikan para hakim se-Indonesia. Ia menyebut pihaknya masih mengkaji dan melakukan kalkulasi bersama sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kemenpan RB, Kemenkumham, dan Kementerian Keuangan. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Ya, sementara itu pemirsa, Hashim Joyo Hadikusumo menyampaikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menaikkan gaji Hakim Agung setelah terakhir kali mengalami penyesuaian selama 2012 silam. Ia juga menjelaskan peningkatan gaji hakim memang masuk dalam program prioritas yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran sejak masa kampanye. Ini saya diberitahu oleh salah satu Hakim Agung, saya ketemu di Changi tahun lalu. Hakim Agung sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Betul dia Pak Oto Hasibuan? Bidang hukum kan? Hakim Agung Indonesia sudah 11 tahun tidak dapat kenaikan gaji. Ya. So ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Ya. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum. Jangan ya, setuju semua?
Pemirsa, hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Nah, berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar sekira 2 juta rupiah per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulannya. Namun selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Guna memperjuangkan kesejahteraan hakim, Solidaritas Hakim Indonesia telah melakukan audiensi dengan berbagai pihak, di antaranya DPR RI dan Mahkamah Agung. Aksi cuti bersama sebagai bentuk tuntutan kesejahteraan juga dijalankan oleh para hakim di berbagai daerah. Sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama DPR RI guna membahas tuntutan kesejahteraan bagi profesi mereka. Rapat dimulai pada Selasa pagi dan dipimpin oleh 3 pimpinan DPR yaitu Adi Eskadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, dan Cucuk Ahmad Syamsur Rizal dari PKB. Dalam kesempatan tersebut, para hakim mengungkapkan bahwa mereka tidak menuntut besaran gaji yang terlalu tinggi. Mereka hanya meminta gaji yang layak untuk hidup karena memiliki tanggung jawab besar dalam memutus berbagai perkara. Sebelumnya, para hakim telah melakukan audiensi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Audiensi tersebut mengawali hari pertama cuti bersama seluruh hakim Indonesia yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Audiensi membahas hal serupa yaitu terkait perbaikan kesejahteraan para hakim. Beberapa tuntutan mereka adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami perubahan sejak 12 tahun terakhir. Sementara itu, imbas cuti bersama ribuan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipadati pengunjung yang akan bersidang seperti biasanya. Hal ini dikarenakan hingga 11 Oktober, PN Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Hal serupa juga tampak di Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang sepi dari persidangan. Meski demikian, pelayanan di PN Kota Bekasi tetap berjalan untuk kasus yang tidak bisa ditunda. Di tengah aksi cuti bersama para hakim, PN Jakarta Pusat juga tetap menggelar sidang karena banyak sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Namun demikian, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang juga mendukung gerakan cuti massal ini. Solidaritas tersebut ditunjukkan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang dituntut oleh hakim se-Indonesia akan segera terrealisasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim telah ditandatangani dan dikirimkan ke kementerian serta lembaga terkait. Harapan para hakim akan gaji dan tunjangan yang lebih layak nampaknya akan segera dipenuhi oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Ia belum bisa memastikan terkait besaran kenaikan gaji dan tunjangan, namun formula penyesuaian akan memenuhi harapan Mahkamah Agung. Ia menambahkan dokumen formula penyesuaian pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Terkait dengan tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi dengan Seknek, dengan tim di SDMA. Kami kemarin langsung approve untuk kami kirim ke Seknek, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan, mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan, kira-kira gitu. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim, kami telah terhubung dengan juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Bapak Fauzan Ar-Rasyid. Kami juga sudah kami juga sudah mengundang narsum lain, namun belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami. Namun sudah ada Pak Fauzan. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore Mbak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas Pak Fauzan. Langsung saja Pak, saya mau tanya nih, apa saja sih poin tuntutan yang disuarakan? Solidaritas Hakim Indonesia saat ini menyuarakan 4 poin besar. Yang pertama adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP 94/2012 yang mengatur hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Yang kedua adalah mendorong agar dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Dan yang ketiga mendorong pembahasan RUU Contempt of Court ataupun pelecehan terhadap peradilan. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah untuk melakukan penyusunan PP terkait jaminan keamanan bagi hakim, Mbak. Berikut 4 poin yang menjadi tuntutan gerakan ini. Ya, dari 4 tuntutan itu Pak, memangnya seperti apa sih kondisi hakim di Indonesia saat ini? Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisinya, Bapak? Baik, kondisinya dari aspek hak-hak keuangan ini sudah 12 tahun tidak ada penyesuaian, Mbak, sejak 2012 yang lalu. Jadi 12 tahun ini adalah waktu yang cukup lama karena jika kita lihat inflasi saja sudah nilai rupiah di 2012 jika dibandingkan dengan hari ini itu tentu sudah sangat jatuh sekali nilainya. Nah, 12 tahun tidak penyesuaian ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan hakim-hakim di daerah. Yang paling berdampak adalah hakim-hakim yang saat ini berada di pengadilan kelas 2 yang notabene berada di pengadilan di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Akibat dari tidak adanya penyesuaian terhadap hak-hak dasar yang sudah dijamin oleh konstitusi, tentu ini akan mengganggu dari aspek kesehatan, keluarga, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan gaji pokok pun, sejak 2018 itu sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gaji pokok hakim itu tidak boleh disamakan lagi dengan PNS. Karena hakim itu adalah pejabat negara. Nah, sejak 2018 hingga hari ini, pemerintah juga belum melakukan perubahan terhadap aturan gaji pokok hakim itu sendiri. Sehingga kondisi-kondisi ini yang tentu menjadi fokus kita hari ini. Hakim juga sudah mencoba menyuarakan aspirasi melalui jalur-jalur yang resmi dan formal, seperti melakukan penyampaian aspirasi ke Mahkamah, kemudian juga melalui saluran organisasi profesi di Ikatan Hakim Indonesia, dan usaha itu sudah dilakukan. Namun memang cukup panjang dan sepertinya tidak ada progres. Untuk itu juga menjadi salah satu latar belakang kenapa lahirlah Solidaritas Hakim Indonesia yang akhirnya bersuara. Karena memang kita lihat saat ini jika bukan kami yang menyuarakan terhadap ini, siapa lagi yang mau bersedia menyuarakan gitu. Itu kondisi saat ini, Mbak. Oke Pak Fauzan, pihak Anda kan menginginkan kenaikan gaji sebesar lebih dari 100%, tepatnya 142%. Apa pertimbangannya nih Pak? Pertimbangannya adalah masa 12 tahun yang sudah cukup lama ini, Mbak. 12 tahun yang lalu itu kalau misalkan dianalogikan kepada harga emas ya, itu 500.000. Hari ini harga emas 1 gram itu mungkin sudah sekitar 1.500.000-an. Jadi ada
3 kali lipat. Jadi yang 12 terjadi penyesuaian ini berdampak pada banyak aspek pada hakim. Kemudian kenapa juga kami menuntut kenaikan 142%, tentu juga melihat dari faktor profil ataupun kebutuhan dasar para hakim yang saat ini notabene adalah berada pada daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga kebutuhan dasar hakim itu membutuhkan nilai yang tidak bisa disamakan dengan kondisi perkotaan. Demikian, Mbak. Setelah diadakan audiensi dengan berbagai pihak nih Pak, katanya beberapa kementerian sudah menyetujui kenaikan. Nah, poin-poin apa nih yang disetujui? Ya, sampai sejauh ini untuk informasi yang lengkap dan valid itu masih belum secara resmi kami dapatkan. Namun informasi yang beredar di media massa tentu kita sudah lihat. Seperti kemarin Mahkamah Agung juga sebenarnya sudah mengajukan 8 hak dasar kebutuhan hakim yang harus dipenuhi oleh negara, tapi informasinya hanya 4 saja yang kemudian diakomodir oleh pemerintah. Dari 4 ini juga ternyata persentase kenaikan yang diajukan oleh Mahkamah Agung sebagai pimpinan dari hakim seluruh Indonesia itu juga ternyata membuat perasaan hakim ya yang melihat nilai yang diajukan kemarin itu sungguh sakit lah, sebab sudah tidak sesuai dengan angka yang sederhananya angka tersebut angka yang sangat jauh dari harapan para hakim seluruh Indonesia, Mbak. Informasi yang kami dapat terakhir itu di angka 45% kenaikan setelah 12 tahun. Jadi itu kami anggap bukan angka yang adil terhadap kami para pengadil. Jadi tentu setelah kami melakukan kajian ringkas terhadap berapa sih sebenarnya standar yang layak untuk dinaikkan. Kajian itu juga sudah kami serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini juga eksekutif, dan juga tadi kami sudah dari DPR dan diterima oleh pimpinan DPR RI, kajian yang sudah dilakukan juga sudah kami berikan. Demikian. Tadi Pak Fauzan menyebut ada 4 hal yang disetujui oleh kementerian terkait. Itu 4 hal apa saja selain kenaikan sebesar 45% tadi, Pak? Rinciannya tentu saya harus buka lagi suratnya karena memang saya belum sempat lihat secara utuh agar supaya informasinya tidak salah. Tentu nanti saya akan lihat lebih detailnya dulu. Namun dari yang diusulkan oleh Mahkamah Agung ada 8 aspek yang memang itu sudah dijamin oleh konstitusi, tapi pemerintah menjawab hanya 4 saja. Mungkin kalau saya tidak salah itu ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, dan satu lagi saya lupa tuh. Nanti saya lihat dulu, Pak. Kalau soal poin keamanannya Pak Fauzan, apakah ada di surat tersebut atau sudah dibahas waktu audiensi? Untuk isi surat jawaban dari pemerintah tentu saya cek lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Namun isu terhadap jaminan keamanan hakim ini juga menjadi isu yang krusial yang harus segera diatur, sebab banyak sekali hakim-hakim di daerah, baik itu hakim yang laki-laki, apalagi hakim perempuan ya, yang saat ini mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat bahwa banyak sekali cerita-cerita hakim yang dapat intimidasi, dapat ancaman, bahkan ada juga hakim yang mohon maaf ditusuk di ruang sidang dan meninggal di ruang sidang. Jadi ini faktor yang harus diperhatikan pemerintah. Ya, kalau tadi audiensi dengan kementerian terkait, SHI ini kan sudah juga melakukan audiensi dengan DPR. Lalu apa nih rekomendasi dari DPR soal tuntutan-tuntutan dari SHI? DPR sangat apresiatif karena memang kami melakukan penyampaian aspirasi ini melalui jalur formal. Kami melakukan gerakan ini bukan dengan mogok sidang, bukan abai terhadap tugas dan tanggung jawab, bahwa hakim-hakim yang saat ini melakukan aksi di Jakarta berjumlah 148 orang itu semua berangkat ke Jakarta menggunakan hak cuti tahunan yang 12 hari dalam setahun. Jadi tidak ada hakim satupun yang abai dari tugas dan tanggung jawab. Jadi ke Jakarta juga dengan cara yang legal dan diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian aspirasi yang kami sampaikan juga punya landasan kajian, sehingga ini tidak hanya bahasanya kita cakap saja gitu, tapi semua berdasarkan kajian juga sudah kami lakukan.
sampai tadi kami sangat bersyukur sebab dalam proses diskusi dengan pimpinan di DPR RI, pimpinan sidang kan telepon dari Presiden terpilih Bapak Prabowo, sehingga aspirasi kami merasa langsung terjawab, dan kita tunggu bagaimana pemerintah menyikapi harapan dan aspirasi hakim dari seluruh Indonesia tersebut. Kan tadi kenaikan yang setuju itu hanya 45%. Nah, apakah SHI ini akan banding lagi? Prosedur apa yang akan ditempuh oleh SHI setelah ini? Kami percaya bahwa aspirasi dan cerita-cerita suara-suara daerah yang kami sampaikan, mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Bapak Fauzan, terdengar jelas? Kami yakin aspirasi, cerita-cerita, kajian yang sudah kami serahkan kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan itu pasti akan dipertimbangkan secara matang, mendalam, karena ada banyak sekali ternyata informasi yang baru diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif, terkait dengan kondisi hakim yang sebenarnya. Jadi memang inti dari silaturahmi audiensi yang kami lakukan ini memang menghasilkan banyak sekali kesepahaman yang baru, dan juga pandangan pemerintah terhadap kondisi hakim di daerah juga semakin utuh terlihat, sebab yang hadir di Jakarta ini adalah hakim-hakim yang 100% berasal semua dari daerah. Jadi hakim-hakim yang saat ini menjadi hakim di garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Seperti kemarin di Komisi Yudisial yang hadir pada saat rapat dengan pimpinan Mahkamah Agung, kemudian Dirjen dari Kementerian Keuangan juga, ada banyak sekali informasi yang mereka bahkan baru tahu, dan baru tahu itu setelah mendengar cerita-cerita dari para hakim yang saat itu hadir di ruang rapat. Tentu hal ini menjadi hal yang positif, Mbak, sebab mungkin inilah hikmah dari sebuah silaturahmi. Semoga, dan kami juga sangat berharap kebijakan yang akhirnya nanti dipilih oleh pemerintah itu mampu menjawab aspirasi, serapan cerita-cerita, pertimbangan yang disampaikan kemarin. Demikian. Ya, Pak Fauzan, tadi saat audiensi dengan DPR ada seorang hakim yang bercerita tentang kesejahteraan keluarganya. Nah, mungkin bisa ceritakan, mungkin ada teman-teman hakim nih yang cerita soal kondisi keluarganya, kesejahteraan keluarganya, seperti itu. Ada yang bisa diceritakan, Pak Fauzan? Ya, sebenarnya untuk menjaga martabat hakim tidak elok jika rasa sakit dan keluh kesah hakim itu disiarkan dan diceritakan ke banyak pihak demi martabat hakim. Namun memang saat ini posisinya kami berhadapan pada anggapan bahwa sebagai hakim itu berarti sudah sejahtera. Cerita-cerita itu mohon maaf Mbak, saya tidak akan ceritakan melalui forum ini, tapi kami sudah mengumpulkan semua cerita-cerita itu melalui akun Instagram Solidaritas Hakim Indonesia dan juga akun Instagram Hakim Progresif. Kenapa kami tidak ingin ceritakan melalui forum ini? Sebab cerita itu cukup dibaca oleh masyarakat, cukup difahami, direnungi saja, karena yang kami tuntut hari ini bukan agar hakim diberikan kekayaan yang berlebih, tapi tidak. Yang kami tuntut hanyalah agar negara memastikan kebutuhan dasar hakim di daerah itu terpenuhi. Untuk apa? Agar para hakim itu terjaga integritasnya, Mbak. Kami hakim-hakim muda saat ini juga sedang berperang dengan isu-isu miring yang seringkali disematkan kepada hakim, di mana hakim itu tukang terima uang perkara, hakim itu tukang menerima sogokan dan lain sebagainya. Kami yang di dalam hakim-hakim muda juga sedang berperang melawan itu semua. Maka ini adalah usaha kami agar kami dapat meraih gaji yang halal. Dengan cara kami memperjuangkan hak kami tanpa harus mengganggu hak-hak para pihak pencari keadilan. Jadi mungkin judulnya hari ini adalah para pengadil mencari keadilan. Demikian Mbak. Jadi untuk cerita mohon maaf, silahkan dilihat di akun yang tadi sudah saya sampaikan untuk menghormati para hakim yang hari ini dan juga untuk menjaga martabat hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan itu. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Wayan dari Komisi 3 DPR. Ya, bagaimana Bapak, ada tanggapan soal aksi ini dan progres dari tuntutan dari para hakim se-Indonesia ini, Bapak? Ya,
apa yang kita sampaikan di Komisi 3 itu memang semata-mata kita berpikir positif, kita tujukan buat hakim-hakim yang memang udah bekerja keras, jauh dari fasilitas yang memadai, jauh dari keramaian, perumahan tidak layak, mau ke pengadilan kadang-kadang angkutannya sulit. Makanya kita tanpa banyak ribet-ribet ya kita dukung sajalah tuntutan mereka itu sepanjang keuangan negara memungkinkan. Artinya ada alasan yang mendasar kenapa kita memberi dukungan. Dengan gaji yang memadai, dengan fasilitas yang cukup, saya berpikir mereka akan bisa lebih fokus mikirkan putusan-putusan yang berkeadilan. Mereka tidak lagi terganggu pada masalah-masalah dapur, masalah biaya anak sekolah, biaya kontrak rumah, sehingga dengan fokusnya mereka mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, kita berharap suatu saat keadilan yang termasuk di dalam penanganan perkara, kalau jauh lebih luas lagi mengenai keadilan sosial yang selama ini kita idam-idamkan, mudah-mudahan secara bertahap dan secara bertingkat kita bisa sampai ke sana. Komisi 3 bertekad melalui RUU Jabatan Hakim, kita akan tingkatkan kesejahteraan itu dengan aturan yang lebih pasti. Komisi 3 memang termasuk yang belum puas dengan hasil-hasil kunjungan ke daerah di mana ingin memberikan dukungan kepada kesejahteraan mereka, tapi pada periode ini belum terwujud. Kita berharap pada periode berikutnya, setelah pelantikan Presiden terpilih Pak Prabowo, mimpi-mimpi, harapan-harapan mereka yang wajar, yang layak, bisa kita wujudkan di periode berikutnya. Ya Pak Wayan, apakah ada arahan dari DPR nih untuk kenaikan gaji supaya benar-benar bisa terrealisasikan nih Pak? Setelah ini SH ini harus kemana? Kalau kita sih, ya ibarat di pendidikan, kalau kita mau sejahterakan pendidikan, sejahterakan guru. Kalau kita berjuang untuk kesejahteraan hakim, betul-betul nanti jika ada fasilitas untuk itu, betul-betul untuk kesejahteraan hakim, karena memang yang paling berat kalau bicara 3 hal bagaimana penegakan hukum yang adil: pertama substansi mengenai undang-undang, kedua struktur, ketiga budaya. Semua itu yang paling penting akhirnya di struktur itu, di aparat penegak hukum itu. Dengan aparat penegak hukum yang baik, peraturan yang kurang sempurna bisa disempurnakan menjadi adil. Budaya yang main suap, main sogok dari masyarakat, jika aparat penegak hukumnya kebal dari sogok suap karena dia kesejahteraannya dicukupi, budaya itu secara perlahan, budaya suap dan sogok itu bisa berkurang. Oleh karena itu, bicara keadilan mesti bicara hakim. Bicara hakim, bicara kesejahteraan. Jadi kesejahteraan hakim itu selain memang masalah keamanan dan sarana-prasarana pendukungnya, memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan hakim, keamanan, SDM pendukung peradilan, itu 3 hal yang utama selama kami turun ke bawah yang harus mendapat perhatian, yang kelihatannya dengan anggaran yang sangat terbatas belum bisa kita wujudkan secara memadai. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depannya kita berharap secara perlahan tapi pasti disiplin bisa lebih ditegakkan, tidak mengabaikan kita adanya beberapa hakim dan kasus hakim di beberapa tempat yang sempat mencoreng rasa keadilan dan citra pengadilan. Tapi mereka yang hadir tadi bertekad, jika kesejahteraan mereka memadai, mereka akan berperang melawan hakim-hakim yang nakal. Dengan kesejahteraan yang cukup, mereka siap memerangi hakim-hakim yang nakal dengan
memaksimalkan pengawasan yang ada Pak agar Wayan. kualitas putusan menjadi bisa mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Ya, Pak Wayan, masih terkait soal tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini, Pak. SHI itu kan meminta kenaikan sekira lebih dari 140%, sedangkan yang disetujui hanya 45%. Nah, menurut Pak Wayan bagaimana nih, Pak? Ya, nanti kita lihat, karena memang mereka secara matematis bisa membuat kesebandingan. Misalnya Departemen Keuangan naiknya berapa ratus %, lalu mereka mengingatkan, kenapa hakim yang minta separuhnya dari kenaikan Departemen Keuangan tidak bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi, kita mengingatkan kepada mereka harus bersabar dengan melihat kondisi keuangan kita. Prinsipnya kita akan mencukupi mereka jika anggaran negara memungkinkan. Jikapun harus secara bertahap, tapi komitmen kita jelas bahwa tuntutan yang layak seharusnya menjadi pertimbangan negara. Kenapa? Karena hakim itu harusnya memperoleh kekhususan. Harusnya hakim memperoleh kehormatan. Karena saya katakan ada 3 hal yang mereka pantas mendapat kehormatan dan kekhususan. Pertama, dia penegak hukum. Menegakkan keadilan, mewujudkan keadilan. Kedua, sifat dari hakim itu independen. Yang ketiga, harus bertahan dari segala rongrongan, gangguan dari penguasa atau instansi lain. Jadi mereka tidak boleh kebebasannya terganggu. Nah, dengan 3 tugas pokok dan 3 ciri mereka itu, seharusnya mereka mendapat kekhususan dan kehormatan termasuk gaji gitu. Ya, baik Pak Wayan, itu tadi tanggapan dari Pak Wayan. Kita ke Pak Fauzan lagi nih. Bagaimana nih mendengar tanggapan dari Pak Wayan dari Komisi 3 DPR RI? Ada yang mau ditanggapi? Ya, terima kasih. Tadi juga Pak Wayan ikut menghadiri rapat dan ada banyak usul dari beliau juga tadi yang menjadi catatan dari Solidaritas Hakim Indonesia, termasuk dalam rangka penguatan pengawasan, karena kami yakin peningkatan kesejahteraan saja itu tidak akan cukup untuk memastikan rekan-rekan kami hakim-hakim muda ini terjaga integritasnya. Kami mendorong tadi RUU Jabatan Hakim agar segera kembali didiskusikan, sebab kita tahu RUU Jabatan Hakim itu sudah lama sekali berdiam di mungkin di rak buku kita, ada 8 atau 10 tahun yang lalu terakhir kali pembahasan. Jadi selain meminta kesejahteraan yang juga 12 tahun sudah tidak dilakukan penyesuaian, kami juga mendorong dalam hal ini DPR RI untuk segera membuka kembali pembahasan RUU Jabatan Hakim. Sebab di dalamnya nanti akan berbicara juga tentang penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi hakim. Ini penting karena dalam sebuah sistem monitoring dan evaluasi itu jadi sebuah semacam batu loncatan untuk perbaikan hakim, khususnya integritas hakim bisa lebih terjaga. Jadi kami mendorong tidak hanya kesejahteraan tapi juga penguatan pengawasan. Kemudian terkait dengan kalimat tadi dari Pak Wayan yang menyebutkan tergantung kondisi keuangan negara. Ini kami notice sekali, sebab jumlah hakim itu tidak lebih dari 8.000 orang, jadi sekitar 7.000-an orang saja hakim itu. Tidak sebanyak pegawai Kementerian Keuangan, tidak sebanyak anggota DPRD di seluruh Indonesia. Jadi hakim di seluruh Indonesia saat ini hanya 7.000-an orang. Kami mendorong agar 7.000 hakim ini jangan dijadikan sebagai beban negara, tapi jadikanlah ini sebagai investasi untuk memastikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat kita. Seperti jika martabat hakim terjaga, itu jika hakim bermartabat, hukum itu pasti terjaga, masyarakat pasti lebih berdaya. Jadi kami kira jangan dianggap 7.000 hakim ini permintaan atas kesejahteraan itu lagi-lagi akan dihentikan dengan narasi yang menyebut tergantung keuangan negara. Bisa kita lihat dari APBN yang ada, anggaran Mahkamah Agung itu sangat kecil, Mbak. 0, berapa persen cuman. Ada 13 triliun kalau tidak salah saya. Berbeda sekali dengan anggaran kementerian lembaga lainnya yang juga notabene adalah bisa disebut sebagai aparat
aparat penegak hukum. Bayangkan negara kita yang disebut sebagai negara hukum memiliki anggaran untuk pengadilan, untuk Mahkamah Agung itu hanya 13 triliun. Itu berapa 0, berapa persen dari APBN. Tentu ini menjadi fokus kita. Jika memang kita serius dalam memperbaiki hukum dan keadilan di negeri ini, tentu partisipasi dari semua pihak, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun civil society, masyarakat yang juga butuh terhadap keadilan itu harus bahu-membahu serius menunjukkan bahwa memang negara kita ini negara hukum. Tentu seperti yang kata Pak Wayan tadi, dari aspek penganggaran kita juga harus dorong bahwa Mahkamah Agung memiliki anggaran yang cukup. Agar apa? Dengan kesejahteraan yang cukup, tentu performa, profesionalitas, dan kinerja juga akan pasti lebih terdorong untuk lebih baik ke depannya. Apalagi disambut dengan perbaikan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengadilan itu sendiri. Jadi ini perubahan yang holistik dan sangat radikal yang harus dilakukan. Agar apa? Agar cita-cita kita terhadap negara hukum itu betul-betul tercapai, Mbak. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzan dan juga Pak Wayan atas waktu dan diskusinya. Selamat sore, semoga ketemu jalan tengahnya ya antara SHI dan pemerintah. Ya, terima kasih, selamat sore Pak Wayan juga. Terima kasih Pak Fauzan. Iya, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah, kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Ya, sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 1 menerima audiensi dari Ketua Sentral Kristen Indonesia. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup dan bertujuan untuk mensinergikan sejumlah program. Calon wakil gubernur nomor urut 1 menerima kedatangan Ketua Sentral Kristen Indonesia atau CKI di kantor Dewan Perwakilan Pusat PKS. Pertemuan dilangsungkan secara tertutup dan dilakukan untuk mensinergikan sejumlah hal. Salah satunya adalah tentang DORI atau Dana Operasional Rumah Ibadah. Selain sinergi program, CKI sebut memiliki kewajiban untuk memberikan doa dan dukungan kepada calon pemimpin daerah. Ya, teman-teman, hari ini saya dapat kedatangan tamu dari Sentral Kristen Indonesia ya. Sebelumnya pekan lalu juga ada dari Partai Damai Kasih Bangsa, juga dari teman-teman Kristen juga yang juga bertemu ya. Dan ini hari ini dari Sentral Kristen Indonesia, salah satu ormas yang ada di Jakarta ini, dan dia punya kepengurusan juga secara nasional di pusatnya, dipimpin oleh Pak Robert Abosan Pandiangan.
ya, yang hari ini ketemu dengan saya. Ya intinya tentu saling tukar pikiran ya, paling tidak kami menginformasikan tentang bagaimana Ridho ke depan di dalam memimpin Jakarta. Kalau ditakdirkan terpilih ya. Nah tentu sebagaimana yang juga saya sampaikan, kan saya dari PKS dan sudah ada contoh-contoh bagaimana PKS memimpin satu wilayah. Ada Provinsi Sumatera Barat, ada Provinsi Jawa Barat Pak Aher, ya Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno, di NTB ada Pak Zulkifli Mansyah. Jadi ya tentu semua ya warga yang ada di wilayahnya pasti akan mendapat perlindungan. Sementara itu pemirsa, Cagup nomor urut 2 Kun Wardana hari ini mengunjungi pameran bertajuk National Cyber Security Connect 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan ini ia menekankan pentingnya literasi keamanan digital. Ya, dalam kesempatan ini Kun menjelaskan pentingnya infrastruktur digital agar masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung pada produk asing. Sebelumnya pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga mengatakan ingin menyediakan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta dengan kecepatan 100 Mbps. Kita ingin bahwa anak bangsa ini bisa menyediakan itu ya, sehingga ketahanan bangsa, kedaulatan bangsa juga akan tetap terjaga. Nah, kita memikirkan itu ya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kesiapan dari pelatihan-pelatihannya ya. Begitu sudah aman ya, tentunya bagaimana warga Jakarta juga bisa memiliki literasi digital, termasuk literasi digital untuk keamanan ya. Karena keamanan ini sangat penting ya. Misalnya contohnya ada virusnya gitu ya, kemudian ada phishing, jadi dia bisa memantau kita apa yang kita input dan lain-lain. Ini kan sangat berbahaya, apalagi nanti kita ingin membantu UMKM, di situ ada transaksi ya, transaksi digital di situ. Nah, ini bagaimana pengamanannya ya. Nanti juga kita ingin melihat di sini kalau ada hal-hal terkait dengan blockchain ya, teknologi ya, dan kalau itu bisa dijalankan, kita mengharapkan transparansi itu bisa diimplementasikan, korupsi bisa diredam, kemudian juga partisipasi publik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya keluhan dari masyarakat, mereka bisa langsung dari rumah ya memberikan keluhan-keluhan itu kepada kami ya. Jadi interaksi antara kami dengan para warga itu semakin kuat ya. Bahkan dengan infrastruktur digital kita bisa melakukan proaktif. Jadi kita bukan reaktif lagi, tapi proaktif, mengetahui permasalahannya dan kita berikan solusi kepada. Ya, sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyerap aspirasi warga Jalan Manunggal, Gang Upas, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Terkait dengan banyaknya anak-anak terlibat judi online adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jakarta dalam mengedukasi penanganan judi anak. Sementara calon wakil gubernur Rano Karno bersilaturahmi ke rumah kawan lamanya, Geis Khalifa. Saat bersilaturahmi dengan warga Meruya Selatan, Jakarta Barat Senin siang, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menemukan banyak masalah yang dihadapi masyarakat, diantaranya maraknya judi online pada anak. Menurut Pramono, penanganan judi online anak di Jakarta perlu campur tangan pemerintah pusat karena memiliki kewenangan yang lebih luas. Sementara Pemprov Jakarta dapat berperan mengedukasi dalam penanganan judul anak. Pramono mengingatkan bermain judul sama sekali tak bermanfaat dan tak bisa membuat seseorang kaya. Jadi kasus-kasus judi online kepada anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah pusat. Karena memang ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintahan provinsi. Tapi yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah melakukan edukasi. Nggak ada orang yang mendapatkan rezeki atau menang dari judi online, nggak ada lah. Sehingga dengan demikian edukasinya tanggung jawab pemerintahan provinsi, tetapi penegakan hukum dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah pusat.
Sementara itu, calon wakil gubernur Rano Karno mengunjungi rumah kawan lamanya, Keis Khalifah, yang merupakan pendukung setia Anies Baswedan. Kunjungan Rano ini untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait permasalahan di Jakarta dan harapan-harapannya. Pertemuan ini tidak ada maksud untuk memberikan dukungan, namun Keis berharap betul dapat mempertahankan fasilitas yang sudah ada dan memperbaiki fasilitas yang masih kurang baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita, bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang di sana lansia masih kerja. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Mega kini menunggu waktu untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi anaknya Prananda Prabowo serta sejumlah calon kepala daerah di Jawa Timur ziarah ke makam Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di Blitar. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pertemuan dua tokoh ini menunggu jadwal dan diharapkan terjadi sebelum hari pelantikan Presiden terpilih. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelum ziarah ke makam ayahnya, Mega diketahui baru saja berkunjung ke Rusia dan Uzbekistan berziarah ke makam Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan peradaban Islam. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna, semenjak ditetapkan KPU RI sebagai Presiden terpilih. 11 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun
topiknya Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore Brigadir Treslinda. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya di studio dan selamat sore pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran di jam pulang perkantoran mengalami peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan, terutama untuk kendaraan dari arah Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu. Saat ini memang mengalami antrian kendaraan yang cukup signifikan. Perlambatan kecepatan terjadi di mana dipacu dengan 10 km per jam. Hal ini imbas dengan adanya perbaikan jalan di perbaikan trotoar. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian di arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun dari Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Hal yang sama untuk kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, masih ada beberapa pelanggaran yang kami temukan pada sore hari ini. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian berdasarkan hasil analisis di Gakum Korlantas Polri selama periode Januari hingga September 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas terus mengalami peningkatan dengan dominasi pelanggaran kendaraan roda 2. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan pihak Korlantas Polri maupun anggota kami di lapangan, namun pelanggaran ini terus meningkat. Sementara itu data kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 terjadi 153.000 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan betapa besarnya dampak pelanggaran lalu lintas bagi keselamatan masyarakat di jalan raya, sehingga kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan dalam berkendara di jalan raya. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia maupun di mata dunia. Untuk itu pemirsa di rumah, kami harapkan Anda untuk berkendara pastinya dapat mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Tentunya lengkapi kelengkapan kendaraan Anda. Bagi pengendara roda 2 seperti helm dan juga surat-surat kendaraan Anda. Bagi pengendara roda 4 tentunya gunakan safety belt dalam berkendara. Hal ini demi keselamatan jiwa di jalan raya diri Anda sendiri maupun sesama pengguna jalan. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, isak tangis mewarnai momen kepergian Satgas Pamtas Statis RI PNG Yonif 111 Karma Bakti usai menyelesaikan tugasnya di perbatasan RI Papua Nugini selama 13 bulan. Warga melepas kepergian para prajurit TNI dengan pelukan dan tangisan. Terlihat sejumlah prajurit TNI yang bertugas juga ikut menangis. Warga Desa Kebut, hormat! Prajurit TNI dari Yonif 111 Karma Bakti telah bertugas di perbatasan selama 13 bulan.
Pelepasan dilakukan di Pelabuhan Umum Yosudarso, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saat para anggota TNI pamit untuk pulang ke kampung halaman, justru berujung banjir air mata dari warga lokal yang hidup di perbatasan yang menganggap anggota TNI yang datang dan mengabdi adalah bagian dari keluarga mereka. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, meminta seluruh jajaran pengurus Partai Perindo aktif merangkul generasi muda untuk berkecimpung di dunia politik. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo dapat melibatkan anak-anak muda untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam berpolitik. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kota Solo. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini langsung meninjau suasana kantor DPD Partai Perindo Solo, termasuk tempat penyimpanan batik yang siap dipasarkan. Angela meminta kepada seluruh pengurus untuk melibatkan dan merekrut anak muda yang menguasai media sosial agar batik yang dimiliki DPD Partai Perindo Solo bisa laku terjual secara masif. Di belakang sudah ngerjain TikTok Shop. Nah, ini artinya Bu Ketua dan seluruh jajaran sudah melihat ada peluang untuk menggarap generasi muda. Jadi mungkin baru kegarapnya di sisi untuk mendapatkan pemasukan supaya bisa menjalankan organisasi, tetapi menurut saya ini bisa kita karyakan lebih lagi. DPD Kota Surakarta harus senantiasa menjaga solidaritas, bisa menjaga integritas dan juga kekompakan dari semua pengurus dari jajaran DPD sampai ke RT dan juga sayap-sayap partai. Dengan melibatkan anak muda di setiap kegiatan, Partai Perindo optimis mampu merangkul kalangan muda agar berkontribusi lebih dalam membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.